nggak salah itu dupa Gus ya. Yang saya tahu itu yang paling banyak ditemukan di kayak kelenteng-kelenteng itu fungsinya apa kok Gus juga bakar dupa itu? Monggo. Jadi kan dupa ya, duduk apa-apa, duduk opo-opo, Dupa. dupo, duduk opo-opo. Kembali lagi ke iya. Assalamualaikum Gus, ketemu lagi kok sampean dolanan kertu ya Allah. Iki piye iki? Harus dijelaskan ini. Itu kartu apa Gus? Ini kartu tarot. Saya punya 3 kartu tarot Nah. ini. Nah, fungsinya apa itu? Ada sampai punya 3 tumpukan itu dengan warna-warna yang lain-lain kayak itu. Ya, jadi kartu tarot ini sebagai sarana media saya untuk dakwah sih sebenarnya. Dakwah ya, kehidupan lah ya, dakwah kehidupan. Untuk menyampaikan suatu ranah-ranah kehidupan. Iya iya. Oh. Bukan untuk meramal tukang tarot apa lah, enggak. Jadi untuk menyampaikan. Jadi gini, menyampaikan sesuatu yang asik dengan cara yang asik. Oh ya, oke siap siap. Berarti untuk milenial sekarang yang mungkin dengar masalah tarot dan tarot itu berarti ini bentuk tarot itu seperti ini ya. Iya. Berarti jenengan dakwah itu dalam menyampaikan sebuah dakwah untuk milenial dengan kartu Gus ya. Betul. Mohon maaf tapi kan ada oknum ini Gus kok ini pegangnya kok kartu lah itu monggo piye Gus. Ini njak Cak Nun eling kata-kata nih Cak Nun apa? Ya, ini tak bantu dasar. Saya kan betul Gus betul. Ini nanti boleh nanti kita bahas masalah Ya. pengajian Cak Nun juga tipis-tipis biar mereka teman-teman yang melihat video ini tidak melulu melihat kita berikan contoh Cak Nun seperti apa nanti tapi Gus ya ini oke. Nah kalau saya kan Gus coba ramal apa asmara saya lah itu bagaimana maksudnya kok sampean ngerti gitu loh coba Gus Jadi gini pas ya, dulu sebenarnya kan kayak kartu ini seperti halnya kalau kita flashback ya. oh iya Sunan Kalijaga dulu berdakwah dengan menggunakan kesenian, wayang, gamelan dan lain sebagainya. Dan di sini di era saya, di era milenial, saya bukan Kanjeng Sunan. Manusia Saya sebatas manusia biasa. oh iya yang mau Tapi di sini saya memiliki sarana prasarana yaitu dengan media kartu tarot. Saya melihat sekarang lagi asik nih main tarot. Akhirnya mereka kaula muda khususnya ya Betul. tertarik di hal itu. Akhirnya bagaimana saya berpikir di situ, bagaimana saya mengajak mereka dengan kartu tarot ini sebagai sarana media saya untuk merangkul. oh iya merangkul ya berarti bukan meramal ya. Bukan meramal tapi merangkul. Oke, kalau ini saya setuju Gus. Kalau maaf kalau saya tidak setuju di hati, saya tanya sama Gus. Kadang memang sih, kadang saya kayak pas live atau pas apa gitu. Iya, Pas saya main kartu tarot dimanapun itu banyak yang bilang sirik musyrik. Nah, itu. Kafir lah apalah. Ya alhamdulillah. Matur suwun Gusti. Sawai. Oh, Gus menerima dengan lapang dada. Saya menerima dengan lapang dada karena apa? Sesungguhnya kebaikan dan keburukan Allah yang tahu. Oh, betul. Setuju kali ini Gus. Karena apa? Tidak bisa ganggu gugat kalau Karena ini. saya gini, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 190. Oke, monggo. Gimana Gus? Allah di situ menyampaikan bahwasanya dalam penciptaanku siang dan malam, langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaranku Iya. bagi orang-orang yang berakal. Nah, saya kan dikasih akal, saya kan dikasih pikiran. Betul. Berarti saya berakal dan punya pikiran. Saya berpikir bagaimana ya saya mengajak teman-teman saya agar dia mau sholat, Ya, agar dia mau betul. sholawat, Iya, benar. agar dia mau beribadah dengan keikhlasan hatinya. Iya, benar. Harus ikhlas Gus sama masalah ibadahnya. Iya, jadi mempengaruhi dengan tarot ini sendiri. Saya pengaruhi, saya sugesti yang baik-baik. Sugesti yang ya, iya. positif. Bukan meramal tapi merangkul, guys. Oke, kalau ini saya setuju Gus. Ya, kalau Berarti yang bilang syirik, musyrik, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah, matur suwun Gusti. Ya. Sampai. kalau itu Gus, kalau yang masalah itu kalau saya sendiri sebagai host di Ngopi Wingit ini punya penjelasan atau jawaban tentang itu. Syirik dan musyrik itu ternyata terdapat di pikirannya mereka sendiri-sendiri. Ya, Gus. Bukan hal yang dilihatnya tapi di pikirannya kan. betul. Karena kan di sini apa ya, kita ya ini loh ya, sebagaimana yang disampaikan dalam
hadis pun juga sesungguhnya antara sunnah dan pembenaran itu sangat bertentangan dengan pendapat pribadi. Nah, ya. Nah itu yang misalkan kayak gini Nah, nih, kasih contoh yang dengan mudah. Heeh. satu pertanyaan yang saya baca dengan tarot apa, jenengan mau tanya apa? Iya, contoh ya, Nah, contoh Gus. Ya. aja. Oke, betul. Ini guys, ini host mau tanya. Dari Gus nanti menjelaskan. Tapi ini loh ya, saya tuh bukan minta diramal enggak. Sugesti positif dari Gus Sandi dengan media tarot. Oke, ini Gus saya tanya ya. Bener ya, saya tanya ya. Oke. Saya merasa Gus dari kecil itu kok hidup saya itu susah. Ditinggal orang tua jauh, hidup sendiri, berjuang di jalanan sendiri, sekolah sendiri. Nah, itu menurut Gus, saya tuh harus bagaimana sih? Harus berpikir bagaimana ke orang tua, bagaimana ke teman, atau bagaimana ke sahabat. Itu Gus, itu aja dulu. Berarti gini ya, saya punya 3 kartu. Oh 3 ya, oke, siap. Untuk kehidupan Anda sendiri. Ini sugesti ya. Oke, bukan ramal loh Gus ya. Bukan. Oke, Nah, siap. di sini saya punya kartu yang pertama. Apa itu Gus? Ya, tetaplah engkau melangkah menuju ke depan tanpa menghiraukan bacot orang lain. Loh, kok bisa anu ya? Gus ya. Iya kan? Iya. Jadi gini loh, itu kan omongan orang. Nah, beda kalau itu omongan Tuhan, itu yang berbahaya. Tapi ini omongan orang, apa yang membuat kita bahagia? Tetap kita Betul. terus melangkah ke depan. Guys, bener ini bukan ramalan guys ya. Bukan ramalan, ini jujur dari hati saya sendiri. Bener. Banyak bacotan di belakang. Karena Bener. apa? Kalau kita menuruti kata-kata netizen, ya kita yang pusing. Nah, ini ada coba Gus. Iya kan, kita yang pusing di sini. Ini penjelasannya. Oh iya, begini ya. Iya, kalau kita nurutin bacotnya netizen, kita yang pusing sendiri. Iya kan? Iya, betul. Sesuai kan? Iya Gus, betul lah. Maka dari itu di sini ingat, ketika kita pura-pura bahagia dalam kehidupan kita harus butuh skenario yang banyak. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia kita butuh skenario yang banyak. Sakit Gus. Ya iyalah. Makanya itu yang kita harus pahami di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita berpikir, oh iya, jadi saya hidupnya harus apa adanya dong. Ya, berarti tentang hidup yang saya alami ini ya harus dijalani Gus ya, sesuai takdir. Pasti harus dijalani. Berarti tetap campur tangan Tuhan Gus ya. Iya. Tadi gini ya, seperti halnya di dalam tasbih kita nih. Iya. Ada 99. Betul. Kenapa kok nggak 100? Karena yang 1% itu campur tangan Tuhan. Yang 1%? Campur tangan Tuhan. Yang 99% itu usaha kita, ikhtiar kita. Ya, kita butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oh, berarti gini, untuk kesimpulannya Gus ya, meskipun kita punya Tuhan, kalau kita tidak bekerja, tidak punya usaha, nol berarti. No, itu ngotok aja wis, gak usah kerja. Akhirnya ngono kan. Terus Campur tangan Tuhannya mana? Tidak ada. nah, ya kita hablum minallah dan hablum minannasnya harus seimbang. Tetap harus ada Gus ya. Oke guys, ini mungkin penjelasan yang kemarin-kemarin belum mengerti. Nah, sekarang pun host ini baru mengerti ternyata usaha, berdoa, ikhtiar, campur tangan Tuhan ada di situ. Oke Gus, terus nah untuk ini Gus ya, masalah tarot, oke, percintaan, terus kalau yang masalah pekerjaan ada Gus, kayak pekerjaan gitu. Ada. Jadi gini ya, saya punya 5 kartu juga untuk Anda di sini. Saya jadi contoh ya, sedikit tidak apa-apa wis, tidak apa-apa. 5 kartu untuk perjalanan karir Anda. Oke, monggo. Kartu yang pertama di sini ya, jangan terus-terusan Anda menjarahkan diri Anda. Berilah ruang kebebasan diri Anda untuk berkarya. Nah, itu ada gambar Bebas. manusia di dalam lingkungan pedang. pedang. Jadi kan kita mempenjarakan diri kita sendiri. Tertutup gitu Gus. Menutup diri kita sendiri. Akhirnya kita mau berekspresi Susah. kita memenjarakan diri sendiri. Memenjarakan diri sendiri. Jadi kita harus membebaskan diri kita sendiri agar kita bisa berekspresi dengan cara kita. Dengan cara kita Gus ya. Betul kan? Setuju kalau dengan cara kita, Jadi, bukan cara orang lain loh ya. Kan, jadi cara kita sendiri. Oke, siap. Karena Monggo. di dalam kartu yang kedua, kita di sini harus punya prinsip yang lebih kuat dalam menjalani suatu ranah kehidupan. Nah, ini gambar apa Gus? Ya, Pak. Ini melambangkan prinsip. Prinsip Kita harus ya. punya prinsip yang kuat. Di dalam arti kita aplikasikan prinsip ini harus kuat di dalam diri kita. Bagaimana saya harus menjalani pekerjaan saya, ikhtiar saya hanya punya prinsip fokus dan fokus. Pasti. Gus, lanjut Gus. Sebenarnya Anda itu orang yang beruntung. Alhamdulillah Anda bisa ya Allah. mendapatkan sesuatu.
jika Anda tidak mempenjarakan diri Anda sendiri dan mau berekspresi dengan karya-karya Anda. Saya setuju Gus kalau ini. Yang saya setuju nanti ya lanjut Gus. Nah, akhirnya apa, di sini ada seorang gambar seorang pria yang membawa pedang. Nah, ini apa maksudnya? Lanjutkan perjuangan. Ya Allah. Perjuangan dalam hal apa ini Gus? Lanjutkan Pekerjaan Anda. Hmm. Berkarir terus, jatuh Bangun. lagi, Iya jatuh, Gus. bangun lagi sampai jatuh itu lelah dengan sendirinya. Oh. Pasti Allah akan melihat perjuangannya hambaku si Fulan ini Iyalah. luar biasa. Sampai kapan aku akan tega melihat hambaku seperti ini? Iya. Loh, akhirnya kan kita tersugesti dengan pikiran kita sendiri. Betul, benar. Akhirnya Iya. kita terus berjuang dan berjuang. Apapun rintangannya Gus. Apapun nggak peduli, karena apa yang memberikan kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, yang saya nilai kata orang tarot itu apa, musik ini sebenarnya bukan ramalan. Itu sugesti positif melalui media tarot gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Terus apalagi Gus mohon dijelaskan. Kalau kita terus berdampak dengan mempenjarakan diri kita sendiri, yang sesuai dengan yang kartu yang pertama. Kalau kita terus-terusan memenjarakan diri kita sendiri, ya kita yang akan pusing sendiri kan. Terus pilihannya ya Allah akan menyesuaikan dengan prasangka hambanya. Mana yang kamu pilih, prasangka yang baik apa yang buruk? Oh. Kan kamu sendiri yang memilihnya. Sama halnya dengan prasangka yang sakit dan prasangka yang bahagia Gus. Betul. Aduh ini Iya kan. perlu belajar nih Gus. Nah, jadinya kita harus bisa mengaplikasikan diri kita bahwasanya tarot ini tidak meramal tapi merangkul. Merangkul. Siap Gus. Nah ini yang agak sebelah kanan yang warna merah kayak bekas dibakar itu kalau nggak salah itu dupa Gus ya. Yang saya tahu itu yang paling banyak ditemukan di kayak kelenteng-kelenteng itu fungsinya apa kok Gus juga bakar dupa itu? Monggo. Jadi kan dupa ya, duduk apa-apa, duduk opo-opo, duduk opo-opo. Jadi kan dupa ya, duduk apa-apa, duduk opo-opo, duduk opo-opo. Kembali lagi ke iya orang Jawa kan seperti itu Gus ya. Sanepan kayak dukun tadi berarti. Ya. Oke, dupo duduk opo-opo. Jadi bakar dupa itu bukan berarti kita memanggil jin, setan, Nah. apalah. Heeh. Sebenarnya hanya untuk terapi aroma ruangan kita akan lebih harum. Dari wewangiannya itu menerapi jiwa kita yang rapuh itu sendiri. Loh kan ada parfum Gus. Iya kan, dulu kan belum ada parfum ya, pakai dupa loh. Di Arab pun juga ada bukur. Ya bukur sultan itu. Ya, kalau kamu ke Mekah itu ya bakar dupa ya sambil keliling Ka'bah. Loh, Sama. sama aja Gus. Iya, nah, kalau di sini bakar dupa kan diam untuk keheningan, kita mencari ketenangan. Kan tergantung niatnya. Kita bakar dupa niatnya apa? Kayak saya sendiri bakar dupa niatnya niat ingsun ngobong dupa. Kayak ngobong rasa angkara murkaku. Dan wewangiane gawe ketenangan jiwa ragaku. Sejatine ketenanganku gawe nggape rasa welas asirita Gusti Pangeranku. Iya kan? Oh, ada niat khususnya juga. Iya, jadi wewangiannya itu menyatu dengan alam, dengan udara alam, akhirnya sampailah kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh, berarti harus dengan niat yang baik juga Gus Ya ya. iya, nggak beda lagi kalau ngobong dupo niate Nah, golek toke. Nah, Wah, itu sing maksud saya. Oh, angel ya. Angel iku wis embuh wis angel iki. Kuwi sak karepe sing Karena- jelasno sing Nah. niate wis aku gak komentar banyak Berarti itu. Gus tidak melakukan itu kan gitu loh. Ya, kalau saya niatnya. Nah itu ya ini Gus. Kok bambu-bambu kayak unik ini apa ini? Seni fungsi apa nih fungsinya Gus? Ya seni aja, seneng saya melihat bambu-bambu kayak gini ketika saya menemukan bambu-bambu kayak gini. Ya lucu. Ada hantunya Gus itu Gus? Oh ada, Loh. mau tak kasih hantu ah? Loh, enggak, makanya ditanya benar ini. Enggak. Cuman apa ya? Seni gitu ya Gus. Seni aja, karena kalau Unik ada ya. yang mau bertempat tinggal di sini ya silakan, saya persilakan. Oh. Kan ini juga sebagian panti asuhan genderuwo saya. Ibaratnya kayak kamar-kamar Gus ya. Ya, kamar-kamar. Berarti nakal Gus, nakal ayo. Genderuwo nakal, ayo. Kalau nakal ya tak solawatin. Berarti kan merugikan orang kalau nakal aja. Ya nakal tapi gak goblok gitu loh. Genderuwo saya itu nakal tapi gak goblok. Oke. Kena siap. dikongkoni, kongkon
mijeti aku salah apa. Intinya sebenarnya kita tidak menghamba ya Gus. Tidak mengapa. Tidak. Kalau bisa mereka yang menghamba Gus. Iya, kalau bisa mereka yang mengapa. Karena apa? Ya sebenarnya pada intinya sih ini hanya suatu apa ya, kesenian aja yang Seni kan ya. lucu kan dilihat gini kan. Ya unik, bukan Unik, lucu lah menurut saya gitu. unik. Kok ada bambu gini ya? Dulu Ya, ini bagaimana ya? suatu bentuk Kekuasaan yang maha kuasa juga kan? iya, Bambu kok Allah bengkok. menciptakan kayak gini Indah. bentuknya. Kan seni ya. Seni. Jadi kita kalau melihat ini kok lucu ya, adem ya. Jadi pikiran kita ini lebih asik lah. Nah, oke, nanti sebelum mungkin saya mau menutup ini, tolong Gus nanti coba ya kasih sugesti positif dari kartun yang jenengan tentang asmara Gus ya. Mohon maaf loh, ini bukan saya tidak minta drama Gus ya. Saya percaya jodoh mati dan rezeki adalah dari Sang Maha Kuasa ya kan. Betul. Saya tidak minta drama loh Gus, tapi coba kasih sugesti positif supaya hari-hari saya tuh bahagia, selalu tersenyum sama orang, tidak ada pikiran yang budrek, balas dendam, amarah seperti itu Gus. Mohon maaf Gus ya, sebelumnya ini saya tidak minta ramal loh ya. Monggo Gus. Sebelum aturannya 4. Oh, 4 dulu. Telur papat 5 pancer. Ini pancernya. Oh ya, Ya, monggo. pancernya ya kamu sendiri. Oke, siap. Karena apa, di sini dalam asmara kamu harus banyak mengintrospeksi diri. Apa kekurangan saya di dalam asmara saya itu sendiri. Itu yang pertama. Akhirnya kita berpikir, kita mengkaji diri kita sendiri. Oh, mungkin saya kurang perhatian. Oh, mungkin saya kurang modal. Iya. Oh, mungkin saya penampilannya kurang bersih dilihat, kurang nyaman bagi pasangan saya. Kan akhirnya kita berpikir kan. Ke diri sendiri Gus ya. Iya. Siap. Dan akhirnya dalam asmara kita juga sama, kita harus lebih banyak belajar untuk diri kita sendiri agar asmara kita tumbuh lebat bagaikan apa yang kita tanam itu. Oh ya, ini buah-buahan ya kodenya Gus ya. Itu tanaman berbuah lebat. Kan kita yang menanamnya sendiri. Usaha terus usaha. Usaha kita Oke, sendiri. siap. Di dalam asmara Anda sendiri juga selalu meminta restu kepada ibumu. Ya, ibumu dan saudara-saudaramu sendiri. Betul. Jangan sampai engkau mengenal seseorang wanita akhirnya engkau melupakan ibumu dan saudara. Oh iya, ya memang orang tua saya jauh Gus, betul. Ya, di situ Tapi tetap harus minta doa restu Gus. harus kedua orang tua kita itu doa yang sangat mustajab bagi kita. Oke. Apapun itu ya. Iya Gus. Dan di kartu yang terakhir 4, ketika kita memiliki suatu pasangan, kita Ada harus pasangan. bisa Gus, bisa berarti ya. menyelaraskan diri kita dengan pasangan. Itu ketemu Gus ya kan? Ketemu. Gambarnya ada laki-laki perempuan. Pasti. Berarti itu ketemu kan? Pasti ketemu, entah kapan pasti ketemu. ya, Jadi bisa. seperti halnya Allah menciptakan hamba-hambanya ini kan secara berpasang-pasangan. Iya, saya tahu itu Gus. Ngapain kita harus khawatir gitu, ya kan? Jadi ya, ayo kita bersugesti yang lebih positif lagi bahwasanya saya akan ketemu pasangan saya, dan sebelum saya ketemu pasangan saya harus merubah diri saya harus belajar untuk diri saya sendiri. Betul. Saya harus merenungkan diri sendiri, apa kekurangan diri saya sendiri, sehingga saya ketika nanti bertemu dengan pasangan saya sudah siap secara lahir dan Oke Gus. Kalau saya pribadi dengan sugesti positif melalui tarot setuju saya. Bukan ramalan, saya tidak mau diramal, tapi dengan sugesti jenengan setuju. Tapi ngomong-ngomong itu yang berdiri di belakang itu ada minyak, ada kayak senjata itu, Iya. batu itu. Kalau Gus tidak menjelaskan, nanti saya salah kaprah. Monggo itu apa itu? Minyak pelet kah? oh jelas Ya. ini ya minyak pelet. Nah terus kok jenengan sebagai Gus kok pakai minyak gitu? Loh, iya. Pelet untuk siapa? Memelet siapa? Untuk diri saya sendiri. Loh, jelaskan dulu kok diri saya sendiri bagaimana ini? Kok aneh diri sendiri pelet? Monggo. Jadi gini ya, tentunya ini minyak kan hanya suatu media di mana kita beribadah dengan diri yang bersih, yang wangi. Kan enak kita beribadah, kita nyaman, kita tenang kan. Oh. Jadi ya, akhirnya ya kita bisa memelet energi positif. Kalau kita coba, kita bayangkan kita kotor, kumuh, kucel, nggak nyaman dengan diri kita sendiri, apakah kita bisa nyaman untuk beribadah? Enggak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya ya memang suka dengan wewangian ya, minyak khususnya. Itu saya suka banget. Jadi ya memang kalau ditanya itu minyak pelet, ya minyak pelet biar energi positif itu masuk di dalam diri sendiri. Nah, kalau ini kan Gus harus menjelaskan, jadi bisa paham kan. Kalau cuma sampai bilang minyak pelet loh,
Gus kok dukun aja? Ya gimana nih ayo? Iyalah. Lah itu. Kan duduk tekun. Oh, dukun itu apa Gus? Dukun, aku tuh sebenarnya dukun cabul. Loh, dukun cabul. Lah, iya, pemerkosaan Gus. Iya jelas. Loh. Saya kan perkosa diri saya sendiri. Nah ini, jelaskan bagaimana merusak diri sendiri nih. Dukun cabul, duduk tekun, cangkem kebul ngerokok. Menampar urusan diri sendiri. Dukun cabul, duduk tekun, cangkem kebul ngerokok. Kata-kata baru guys, dukun cabul berarti duduk tekun, cangkem, kebul. merokok ini maksudnya. Hisap. Ih, hampir salah arti. Oke. Nah, mohon maaf, itu yang berdiri itu keris. Ya, itu apa itu? Kenapa di situ? Keris. Aduh, kenapa di situ? Menyembah itu Agus. Oh jelas. Lu. Kalau tidak diperjelas ini nanti bisa gagal. Jelaskan Gus. Jadi gini ya. Keris ya. Suka dengan media-media apa yang dikatakan orang apa? Pusaka ya. Ini kan leluhur. Ya, bentuk karya seni leluhur. Kerisnya ini maksudnya. Keris ini kan leluhur kan, kesenian leluhur. Jadi leluhur kita dulu tuh orang Jawa identik dengan keris. Oh, dalam perjuangan Agus. Iya, dengan keris ini sendiri bagaimana keris ini adalah simbol. Oke. Simbol leluhur terdahulu bahwasanya ini loh. Babat tanah Jawa. Tanah Jawa identik dengan keris, belangkon, ya, dengan kelenak-kelenik. Nah, itu yang sama. Di Arab juga sama, ada pedang, zulfikar. Tunggu pedang. Oh. Iyalah, Berarti kalau kita orang Jawa itu keris. keris. Berarti luar Jawa ada mana tadi? Di Arab sana kan juga ada pedang. Nah, tapi kenapa mereka yang kalau di Arab tidak dipandang sirik, Gus? Musyrik. Kalau di sini kenapa yuk? Orang bawa keris, nyembah keris lah itu. Ayo. Jadi sebenarnya itu tidak menyembah keris, itu sebenarnya tidak menyembah. Kita menyembah keris tidak. Cuman kita hanya merawat suatu keris itu sendiri untuk bentuk menghargai warisan leluhur. Di mana kita membalut suatu agama dengan budaya, hasilnya akan luar biasa. Agama dibalut dengan budaya pasti akan menyesuaikan. Di Jawa ya di Jawa, di luar Jawa ya di luar Jawa, memang kita mengikuti budayanya sama. Oke, ini saya ingat ini Gus. Menurut aku setuju nggak yang kalau tidak salah ada itu pidatonya Insinyur Soekarno yang kalau jadi orang Islam ya jangan nggak perlu ke negara lain, yo Islam Jawa. Ini termasuk itu Gus, agama sama Betul sekali. betul ya berarti. Ya kayak Yang gini loh. Bung Karno. Kalau aku tanya sama jenengan-jenengan ya, Gini. orang gila di Arab bahasa apa? Bahasa Arab. Lah iya, Pakai bahasa Arab. bahasa Arab kan. Orang gila tapi Orang gila di Arab ngomong bahasa apa? bahasa Arab. Lah iya bahasa Arab. Lah kita orang Jawa. Kalau disuruh ke Arab-Araben, lah Jawamu mau kamu taruh mana? Oh, berarti meskipun kita beribadah sama yang Maha Kuasa ya jangan sampai Jawanya hilang gitu. Iyalah. Nggak melulu bahasa Arab. Jawa digowo. Nah, ini jelaskan Arab digarap. Jawa digowo. Aku ya Islam, ya Yes, Islam. nggih, betul. Tapi aku wong Jawa. Aku di budaya Jawa. Ya tetep budayaku ya tak gawe. Selesai kan? Mau dibilang musyrik, syirik apalah, kejawen apa. Nah. Bebah wis tak karepe sing ngomong. Bebah wis Oke, enak kan, setuju bebah. Gus. Nah, Tapi enak. benar, saya sebagai seorang yang milenial, mohon maaf sebelumnya, sempat tidak terima Gus, maksud di dalam hati. Loh, saya ini orang Jawa loh. Gitu. Ada kata-kata yang seperti yang sirik tapi kan ya Allah. Cuman bisa istighfar Gus. Gak apa-apa. Jadi biarkan mereka yang berkata syirik, musyrik dan lain sebagainya itu. Ya itu, aku menerima diriku dan aku menerima semuanya. Matur suwun Gusti. Alhamdulillah. Sesuai. Ibarat ini tetap ngaji rasa Gus ya. Tetap rasa itu dibawa Gus. Kalau kita merasa itu pasti enak. Dalam arti merasakan ya. Merasakan bukan merasa iblis. Ya ini Ya, nih. jadi hanya kita sekedar merasakan. Aku merasakan main tarot Ya, misalkan. iya. Dengan media main tarot aku merasakan akhirnya apa banyak dari sekumpulan kawan-kawan saya atau jamaah di sini hanya merasa tersugesti dengan edukasi-edukasi yang positif. Misalkan dengan pertanyaan, Gus kenapa kok rezekiku rendah? Kita main tarot karena kamu harus
harus ibadah, kamu harus mendekatkan diri. Iya. Nah, kita berikan sugesti positif. Akhirnya mereka merasa nyaman. Iya, Merasa enggak melulu pakai kitab Gus ya. Betul. Karena Ya, mohon sebenarnya maaf. Iqra kitabullah, bacalah dirimu sendiri. Iqra kitabullah Bacalah dirimu sendiri. Itu aja. Oh, kalau orang Jawa bilang jati dirimu dhisik baru sing kuwasa. Ya, ada kata-kata juga bener Gus ya. Iya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Oke Gus ya, Fatur Sun, terima kasih. Mungkin sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang mereka lihat itu tidak seperti yang mereka kira, kan seperti itu ya. Kalau saya pribadi ini sudah dijelaskan secara gamblang dan memang positif semua yang dibicarakan di sini untuk saya. Dan saya terima kasih boleh hadir di sini dan bertanya kalih njenengan. Nggih, monggo matur sembah nuwun Gus nggih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.